Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Fadlurrahman Tobibi dengan NIM 210602110086. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Nah, di sini Darussalam itu yang berarti negara yang damai. Sedangkan Darul Islam yaitu negara Islam. Jadi Piagam Madinah itu memuat isi yang bertujuan untuk negara yang damai dan Islam. Nah, jadi seperti itu Darussalam dan Darul Islam. Oke, lanjut. Nah, apa itu Piagam Madinah? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli dalam melakukan penilaian. Ada yang menggolongkannya sebagai suatu undang-undang dan perjanjian. Ada pula yang setelah melakukan penilaian memasukkan dalam kelompok piagam atau charter, namun telah disepakati bahwa dokumen bersejarah ini masuk dalam kelompok konstitusi. Nah, jadi itu Piagam Madinah itu para ahli mendapatkan perbedaan pendapat. Nah, setelah melakukan penilaian, ada yang eh, masih pendapat itu sebagai suatu undang-undang dan perjanjian. Ada pula yang berpendapat bahwa Piagam Madinah itu kelompok piagam atau charter. Nah, namun telah disepakati bahwa Piagam Madinah itu masuk dalam kelompok konstitusi. Nah, untuk jelasnya ada di slide terakhir. Nah, itu akan dijelaskan siapa para ahli yang pendapatnya itu suatu undang-undang, ada yang perjanjian, piagam, dan kelompok konstitusi itu ada di slide terakhir. Oke. Nah, sejarah terbentuknya Piagam Madinah. Piagam Madinah dibentuk setelah umat Muslim hijrah ke Madinah yang waktu itu masih erat kesukuannya. Nah, sebelum itu, kenapa Nabi itu hijrahnya itu ke Madinah, bukan ke tempat lain? Nah, ternyata itu ada faktor-faktor lain yang mendukung Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, di sini itu ada faktornya yaitu kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang lahir dan besar di kota Yastrib atau Madinah. Nah, dan akhirnya menetap di Mekah. Nah, itu kakek Nabi itu lahir dan besar itu di kota Yastrib. Makanya hubungan kakek Nabi yang sangat erat dengan Yastrib atau Madinah juga membawa dampak kepada Nabi. Nah, ayah Rasulullah Abdullah ibnu Abdul Muthalib wafat dan dimakamkan di Yastrib. Nah, Nabi juga sering berziarah ke makam ayahnya. Dengan demikian, Yastrib atau Madinah bukan tempat yang asing bagi Nabi. Penduduk Yastrib dari Bani Najjar mempunyai kekerabatan dengan Nabi. Di saat kedatangan Nabi di Yastrib, disambut baik layaknya kerabat jauh. Dan yang terakhir, selain berbagai faktor di atas, juga adanya kabar akan datangnya Rasul akhir zaman. Sudah terdengar orang-orang Yastrib dari kaum Yahudi di Yastrib. Nah, dengan demikian, faktor-faktor itu yang membantu diterimanya Nabi dan mengapa Nabi memilih kota Yastrib untuk tujuan hijrahnya. Nah, itu faktor-faktor lain ya, selain dari petunjuk Allah yang memberi jalan akan syiar agama Islam. Nah, Madinah atau Yastrib itu adalah sebuah kota yang jaraknya itu 400 km sebelah utara kota Makkah. Nah, jadi itu jauh ya, 400 kilo dari utara kota Makkah. Nah, kembali lagi, kota Madinah itu masih erat kesukuannya. Nah, jadi itu penduduk kota Madinah itu terdiri dari banyak suku. Salah satunya suku Arab dan Yahudi. Suku Arab terdiri atas suku Aus dan Khazraj, di mana keduanya itu sukar untuk berdamai. Jadi selama bertahun-tahun itu ya perang, melakukan pertikaian yang tidak berujung.
sukar untuk berdamai. Selanjutnya ada suku Yahudi, itu terdiri dari Bani Nazir, Bani Khainuna, dan Bani Quraizoh yang mempunyai kitab suci sendiri. Nah, jadi sukunya itu banyak di kota Madinah, penduduknya banyak terdiri dari suku Arab dan Yahudi. Sejak Nabi hijrah ke Madinah dan menetap, pikiran utama adalah mendakwakan agama Islam. Namun, beliau menghadapi 3 masalah utama, yaitu yang pertama, ancaman dari kalangan Quraisy dan kaum musyrik lainnya di Jazirah Arab. Yang kedua, kaum Yahudi yang tinggal di dalam maupun luar kota yang memiliki sumber daya melimpah. Dan yang terakhir, perbedaan di antara sesama pendukungnya karena perbedaan lingkungan hidup mereka. Nah, apa? Dan karena perbedaan lingkungan tersebut, kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu mempunyai latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Nah, ditambah lagi dengan permusuhan sengit yang terjadi selama ribuan tahun, ratusan tahun antara dua suku Ansor, yaitu kaum Aus dan Bani Khazraj. Nah, itu suatu tantangan, masalah yang besar itu bagi Nabi untuk mendakwakan agama Islam. Nah, namun akhirnya itu Nabi itu bisa mengatasi masalah tersebut dengan damai dan secara bijaksana. Mengenai masalah pertama, yang kedua, yaitu ancaman dari kalangan Quraisy dan kaum musyrik lainnya di Jazirah Arab, dan kaum Yahudi yang tinggal di dalam maupun luar kota yang memiliki sumber daya melimpah, itu diatasi dengan melakukan sebuah perjanjian. Nah, untuk perjanjiannya akan ada di slide berikutnya. Untuk yang ketiga, yang perbedaan di antara sesama pendukungnya karena perbedaan lingkungan hidup mereka, yaitu Nabi itu mengatasinya dengan cara mempersaudarakan mereka selayaknya saudara kandung. Nah, jika salah satu dari kedua saudara yang baru dipersatukan wafat, maka saudara angkatnya berhak atas 1/6 harta warisannya. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, Bani Ansor dan kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu Nabi mengatasinya dengan mempersaudarakan mereka selayaknya saudara kandung. Nah, jadi yang ketiga ini mengatasinya dengan cara damai. Nah, oke. Okay. Untuk yang masalah pertama yang kedua, masalah yang pertama dan yang kedua itu ada di slide berikutnya. Nah, isi perjanjian Piagam Madinah. Untuk mengatasi kesulitan yang pertama dan kedua, Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, ataupun musyrikin. Secara garis besar, perjanjian tersebut memuat isi sebagai berikut. Nah, bidang ekonomi dan sosial. Keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin. Kewajiban memelihara kehormatan dan harta bagi seluruh penduduk, mengakui kebebasan beragama dan menyuarakan pendapat, mendapatkan perlindungan hukum, serta tidak ada perbedaan dalam persidangan. Nah, di perjanjian ini, isi perjanjian Piagam Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, baik muslimin, Yahudi, maupun musyrikin. Nah, dalam perjanjian tersebut ditetapkan tugas dan kewajiban kaum Yahudi dan musyrikin Madinah terhadap Daulah Islamiyah, di samping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaannya. Dokumen politik, ekonomi, sosial, dan militer bagi penduduk Madinah baik muslimin, Yahudi, maupun musyrikin. Nah, jadi isi perjanjian itu di bidang ekonomi dan sosial itu kaum Muslim, Yahudi, ataupun musyrikin itu harus menyetujuinya.
Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Isi perjanjian piagam yang kedua itu ada di bidang militer. Nah, di sini tuh bidang militer menggariskan kepemimpinan Muhammad sebagai seluruh penduduk Madinah, baik muslimin, Yahudi, dan musyrikin. Beliau yang menyelesaikan perselisihan antara warga negara sehingga disebut Qaid Am, panglima tertinggi di Madinah. Tidak boleh kaum musyrikin Madinah membantu musyrikin Makkah. Kewajiban kaum Yahudi membantu keperluan perang kaum muslimin. Nah, di sini itu isi perjanjian piagam di bidang militer. Nah, itu Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin mereka, pemimpin penduduk Madinah. Sebagai pemimpin, pasti Nabi Muhammad itu juga memikirkan tantangan-tantangan ancaman dari luar negaranya, yaitu dari kaum musyrikin Makkah, kaum kaum musyrikin Jazirah Arab yang mengancam kedaulatan negara Madinah itu. Nah, salah satunya itu isi perjanjiannya kaum musyrikin Madinah tidak boleh membantu musyrikin Makkah, dan kewajiban kaum Yahudi itu membantu keperluan perang selama kaum muslimin melakukan perang. Jadi kaum Yahudi ini membantu keperluan perang. Jadi yang perang itu kaum muslim. Nah, untuk kaum Yahudi itu membantu seperti membantu apa peralatan, membuat peralatan dan lain sebagainya. Oke, jadi itu isi perjanjian itu seperti itu. Isi perjanjian Piagam Madinah secara garis besar itu ada bidang militer dan tadi bidang ekonomi dan sosial. Kalau seluruh banyaknya isi Piagam Madinah itu ada banyak sekali. Namun secara garis besarnya itu ada dua itu. Nah, oke, next. Nah, arti penting Piagam Madinah. Nah, yang selanjutnya itu ada arti penting Piagam Madinah. Eh, Piagam Madinah ini memiliki arti sendiri bagi penduduk Madinah. Untuk Nabi Muhammad, beliau diakui sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan politis. Bagi penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, mereka mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad yang tercermin di dalam Baitul Aqabah 1 dan 2 yang mengakui akan pemimpin mereka dan mengharapkan perannya dalam mempersatukan Madinah. Sedangkan untuk kaum Islam, khususnya kaum Muhajirin, mereka itu keamanan mereka terjamin dari gangguan kafir Quraisy serta memantapkan kedudukan mereka di Madinah. Nah, jadi itu arti penting Piagam Madinah. Setelah Piagam Madinah itu terbentuk, untuk Nabi Muhammad, beliau diakui sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan politis. Bila ada persengketaan di antara penduduk Madinah, maka keputusannya dikembalikan pada keputusan Allah dan kebijaksanaan Rasul-Nya. Pasal ini menetapkan wewenang pada Nabi untuk menengahi dan memutuskan perbedaan pendapat dan permusuhan yang ada di antara mereka. Nah, hal ini sesungguhnya telah lama diharapkan penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, sehingga kedatangan Nabi dapat mereka terima. Nah, jadi itu bagi penduduk Madinah itu sudah lama mengharapkan pemimpin dan kedatangan Nabi mereka. Nah, itu tercermin di dalam Baitul Aqabah 1 dan 2 yang mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka dan mengharapkan peran Nabi Muhammad dalam mempersatukan Madinah. Nah, kan penduduk Madinah kan ada suku Arab dan suku Yahudi. Suku Arab itu ada Bani
Aus dan Bani Khosraj, yang keduanya itu sukar untuk berdamai. Jadi Nabi Muhammad, penduduk Madinah itu mengharapkan Nabi Muhammad bisa mempersatukan Madinah. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk kaum Islam ya, kaum Muhajirin, itu Piagam Madinah semakin memantapkan kedudukan mereka. Bersatunya penduduk Madinah di dalam kesatuan politik membuat keamanan mereka terjamin dari gangguan kafir Quraisy. Nah, suasana yang aman akan memperlancar untuk mendapatkan Islam. Nah, jadi kaum Muhajirin itu merasa terjamin keamanannya setelah terbentuknya Piagam Madinah, dan untuk mendakwahkan agama Islam itu lancar. Jadi tidak ada gangguan yang berarti gitu. Terbukti Islam berkembang pesat di di Madinah. Nah, bagi penduduk Madinah pada umumnya, dengan adanya kesepakatan Piagam Madinah menciptakan suasana baru yang menghilangkan pertentangan antar suku, kebebasan beragama juga telah mendapatkan jaminan bagi semua golongan. Nah, untuk masyarakat pada umumnya itu juga memiliki manfaat bagi mereka, yaitu kebebasan beragama dan menghilangkan pertentangan antar suku di antara mereka. Jadi menciptakan suasana baru yang damai, yang tenang bagi penduduk Madinah pada umumnya. Nah, ditekankan adalah kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Piagam Madinah ternyata mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar perkumpulan masyarakat menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki daulat dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerja sama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka yang terbebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri. Nah, itu juga arti penting Piagam Madinah bagi penduduk Madinah pada umumnya. Nah, di sini ada tambahan Muhammad Jad Maulabi dalam bukunya yaitu Muhammad Al-Matsalul kami menyimpulkan bahwa di dalam waktu yang relatif pendek tersebut, Nabi telah sukses menciptakan 3 pekerjaan besar. Jadi di dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Nabi sukses. Yang pertama, membentuk suatu umat yang menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, mendirikan suatu negara yang bernama negara Islam. Yang ketiga, mengajarkan suatu agama, yaitu agama Islam. Maksudnya membentuk suatu umat yang menjadi umat yang terbaik, yaitu penduduk Madinah itu dibentuk oleh Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Jadi maju di dalam segi konstitusi mereka punya dan menciarkan agama Islam, yaitu agama akhir zaman. Jadi menjadikan penduduk Madinah sebagai umat yang terbaik pada zamannya. Yang kedua, mendirikan suatu negara yang bernama negara Islam. Nah, jadi kota Madinah itu pada akhirnya menjadi negara Islam. Nah, Nabi Muhammad membuat konstitusi yang sedemikian rupa dan akhirnya menciptakan negara Islam di Madinah. Dan yang ketiga, mengajarkan suatu agama, yaitu agama Islam. Nah, itu tujuan utama Nabi hijrah ke Madinah, yaitu untuk mendakwakan agama Islam. Nah, jadi ketiga-tiganya itu sukses besar Nabi Muhammad di dalam
di dalam bukunya Muhammad Al-Maslul Qomi, penulisnya Muhammad Jad Maulana B. Itu ya sukses, Nabi itu menciptakan 3 pekerjaan besar ya, seperti itu. Oke, arti penting piagam Madinah telah selesai. Selanjutnya, nah, pendapat para ahli tentang piagam Madinah. Di slide pertama sudah disebutkan piagam Madinah itu mempunyai perbedaan pendapat di kalangan para ahli untuk melakukan penilaian. Ya, jadi para ahli itu berbeda pendapat setelah melakukan penilaian terhadap naskah atau dokumen politik tertua dalam sejarah tersebut, karena ada yang menggolongkannya dalam piagam, ada yang menggolongkannya sebagai perjanjian, undang-undang maupun konstitusi. Nah, untuk jelasnya, mari kita lihat ini di slide ini. Yang pertama, piagam Madinah sebagai suatu perjanjian. Malvi Muhammad Ali dalam bukunya Muhammad the Prophet menamakannya Pact Between the Muslim and the Jew, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Yang kedua, Emil Durkheim mengatakan sebagai Pledge of Mutual Aid, perjanjian untuk saling membantu. Nah, jadi saya memasukkan dua para ahli itu menyimpulkan piagam Madinah itu sebagai perjanjian. Yang pertama, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Yang kedua, perjanjian untuk saling membantu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, piagam Madinah sebagai charter atau piagam. Nah, di sini Dr. Khalifah Abdul Hakim dalam bukunya Islamic Ideology menegaskan bahwa piagam ini jauh lebih tinggi tujuannya daripada makna Carta Inggris abad ke-13 dahulu dan lebih baik daripada Atlantic Charter abad ke-20. Yang kedua, Harun Khan Sherwani dalam bukunya yang berjudul Studies in Muslim Political Thought and Administration mengatakan piagam ini untuk kebebasan pendapat dan pikiran umum penduduk. Nah, jadi piagam Madinah sebagai charter atau piagam itu yang pertama, Dr. Khalifah itu menegaskan bahwa piagam ini jauh lebih tinggi. Nah, jadi Dr. Khalifah itu menggolongkannya dalam suatu piagam atau charter. Yang kedua, Harun Khan itu mengatakan piagam ini untuk kebebasan pendapat dan pikiran umum penduduk. Nah, jadi sudah menggolongkannya sebagai piagam. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, piagam Madinah sebagai suatu undang-undang negara. Nah, Profesor H.A.R. Gibb dalam bukunya yang berjudul Muhammadisme mengatakan legislative enactment, penetapan legislatif. Yang kedua, George Eckert menamakannya Act, undang-undang yang dikeluarkan Muhammad sebagai lawgiver, pembuat undang-undang di dalam bukunya A Short History of the Middle Ages. Nah, jadi Profesor Gibb itu mengatakan legislative enactment, penetapan legislatif. Nah, jadi piagam Madinah itu sebagai suatu legislatif. Dan yang kedua, George Eckert menamakannya Act, undang-undang. Nah, jadi jelas George itu menamakan piagam Madinah itu sebagai undang-undang. Nah, jadi seperti itu. Dan yang terakhir, piagam Madinah sebagai suatu konstitusi. Dr. Muhammad Hamidullah menerangkan dalam bukunya yang berjudul The First Written Constitution of the World bahwa inilah konstitusi yang tertulis pertama di dunia. Yang kedua, B. Montgomery Watt berjasa besar dalam mempopulerkan piagam ini sebagai suatu konstitusi. Ia menamakan piagam ini dengan The Constitution of Medina, konstitusi Madinah. Nah, yang terakhir ini,
Piagam Madinah sebagai satu konstitusi. Nah, dari Dr. Muhammad Hamidullah di bukunya itu tertulis bahwa inilah konstitusi pertama tertulis di dunia. Jadi Piagam Madinah itu adalah konstitusi yang tertulis pertama di dunia. Jadi untuk itu menurut Dr. Muhammad Hamidullah. Yang kedua, Montgomery Watts itu berjasa besar dalam mempopulerkan piagam ini. Jadi eh, di apa Montgomery Watts itu mempunyai jasa besar menamakannya piagam Madinah itu dinamakan The Constitution of Medina, konstitusi Madinah. Nah, jadi kedua para ahli ini menyebutkan bahwa menggolongkannya piagam Madinah itu masuk ke dalam sebuah konstitusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ryan Fagamanto Bibi pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku dari saya, dan saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.